Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana. Saya akan mempresentasikan tugas sekretarial application mengenai otomatisasi tata kelola perkantoran yang ada di Fresco. Di sini saya akan membahas Fresco terlebih dahulu. Fresco terdiri dari dua suku kata, yaitu fresh artinya segar dan go artinya pergi. Yang dimana Fresco itu sendiri memiliki arti yaitu menyajikan kebutuhan masyarakat dengan kualitas barang yang masih segar dengan menggunakan fitur siap antar. Fresco merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce dan non-e-commerce yang merupakan bisnis pembuatan parcel buah, fruit box, snack box, dan berbagai macam olahan lainnya. Namun, selain dari itu, di Fresco juga terdapat berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, frozen food, dan juga produk-produk UMKM lainnya. Selain itu, produk-produk yang ada di Fresco langsung disuplai oleh para petani dan juga produsen, sehingga terjamin kualitasnya. Nah, untuk sistem penjualan yang ada di Fresco itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada online dan yang kedua itu ada offline. Nah, untuk penjualan online itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, GrabMart, Agrimart, dan juga FCW. Namun, untuk FCW ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada JNJ, yang kedua ada Suta, dan yang ketiga itu ada Shirka. Untuk pemesanan di FCW biasanya menggunakan akun Instagram atau enggak menggunakan nomor WhatsApp yang tertera. Nah, untuk penjualan offline-nya yaitu contohnya ada store. Store ini di mana para konsumen langsung datang ke toko. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas sistem penjualan yang ada di Fresco yaitu Agrimart. Namun sebelum lebih lanjut, saya akan membahas dulu apa itu Agrimart. Agrimart yaitu merupakan perusahaan milik PT Telekomunikasi Indonesia yang bekerja sama dengan Fresco Indonesia. Untuk slide berikutnya ada fitur penjualan Agrimart. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar ketika kita login di Agri, maka tampilannya akan seperti ini. Di Agri juga terdapat beberapa fitur-fitur lainnya, yaitu ada beranda, pesanan, produk. Nah, kalau untuk fitur produk ini terbagi menjadi dua, ada daftar produk dan juga tambah produk. Terus ada T-Money, terus tarik tunai, riwayat, komunitas, pengaturan. Ya, seperti ini salah satu contohnya. Nah, kalau untuk yang pertama ini itu adalah contoh dari beranda, yaitu pertama kita login ya. Nah, kalau yang ini salah satu contoh ketika kita mengklik fitur produk yang daftar produk ya, ini akan menampilkan semua produk yang ada di Agri. Di sini juga kita bisa mengaktif dan nonaktifkan produk apa saja yang stoknya sudah menipis atau bahkan sudah habis. Sedangkan untuk fitur tambah produk, itu biasanya kita gunakan untuk menambahkan produk yang memang di Agri belum ada, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, frozen food, atau bahkan UMKM sekalipun. Oke, slide berikutnya yaitu ada orderan masuk di Agrimart. Bagaimana cara kita bisa mengetahui ada orderan masuk atau tidak di Agri? Yaitu kita bisa melihat di fitur pesanan. Namun, untuk platform Agri ini sedikit berbeda dengan platform lainnya, karena ketika ada orderan masuk, di Agri tidak bisa langsung diproses, melainkan customer ataupun konsumen harus melakukan payment terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pesanan tersebut sudah melakukan payment atau belum? Biasanya, admin Agri akan menghubungi admin Agri yang ada di Fresco bahwa orderan tersebut sudah melakukan payment dan harus segera diproses. Nah, untuk slide berikutnya yaitu ada alur pemrosesan pesanan di Fresco. Untuk semua orderan yang masuk di berbagai platform itu biasanya diteruskan di grup WhatsApp. Nah, setelah di-list di grup WhatsApp, biasanya itu akan ditindaklanjuti atau diproses pesanannya. Nah, setelah pesanan siap dari berbagai pesanan, baik itu parcel, snack box, fruit box, frozen food, UMKM ataupun sayuran atau dari jenis olahan lainnya, itu biasanya akan diinfokan lagi di grup WhatsApp jika orderan tersebut sudah siap pick up. Nah, setelah diinfokan sudah siap pick up, biasanya orderan itu akan dikirim dan pengirimannya kurang dari 1 jam itu biasanya sudah sampai ke customer ataupun konsumen. Untuk pembayaran yang ada di Fresco sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada cash dan juga non-cash.
Nah, untuk pembayaran cash biasanya dilakukan oleh konsumen atau customer yang langsung datang berbelanja ke toko atau store. Namun, tidak sedikit dari mereka yang juga melakukan pembayaran non-cash. Sedangkan untuk non-cash itu sendiri biasanya dipergunakan untuk customer atau konsumen yang berbelanja di platform online yang tersedia. Untuk customer ataupun konsumen yang langsung datang ke store namun melakukan pembayaran non-cash, itu biasanya sudah disediakan QRIS ataupun bank lainnya. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu bahwa otomatisasi tata kelola perkantoran memang sangat penting, karena selain membantu meringankan tugas para karyawan, juga mempermudah para karyawan dalam hal bekerja. Selain itu juga mempermudah masyarakat lainnya dalam hal berbelanja.